Shalom, salam sehat buat kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat walafiat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar hal-hal yang menarik dari orang Majus. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah sampai di Yerusalem, hal yang orang Majus tanyakan adalah, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang dari timur untuk menyembah dia. Ada dua kelompok orang yang terlebih dahulu mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelompok yang pertama adalah para gembala di padang yang saat itu sedang menjaga ternak mereka. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang Majus dari timur. Zaman dulu kalau berbicara tentang istilah timur, maka itu mengarah kepada Babilonia atau Persia, yang hari ini kita kenal yaitu Irak dan Iran. Mungkin perjalanannya ribuan kilometer, tapi orang-orang Majus berjalan dari daerah timur menuju Betlehem hanya untuk menyembah Yesus Kristus yang baru dilahirkan saat itu. Dua kelompok yang mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus punya latar belakang yang berbeda, punya status sosial yang berbeda. Mungkin mewakili kita hari ini. Yang satu dari kelompok menengah ke bawah, yaitu para gembala. Yang satu mewakili kelompok menengah ke atas, yaitu para orang Majus. Mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang bijak, orang-orang yang berpengetahuan tinggi, ahli perbintangan dari timur pula, saudara. Luar biasa pengorbanan mereka. Hanya untuk sampai di Betlehem harus berjalan ribuan kilometer. Dengan datangnya orang Majus ke Betlehem untuk menyembah Yesus, membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, Raja segala raja, bukan hanya untuk orang Israel atau untuk orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa di muka bumi ini. Hal menarik apa yang menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini? Yang pertama, mereka memiliki kerinduan yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus. Orang-orang Majus punya kerinduan untuk datang menyembah Yesus. Kendati membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, bayar harga yang luar biasa, berjalan hanya berpatokan pada satu bintang yang menuntun mereka dari timur sampai ke Betlehem, melintasi padang gurun. Dan ini perjalanan yang tidak mudah. Tetapi karena didorong oleh kerinduan yang kuat, orang Majus terus berjalan sampai tiba di Betlehem.
Yang kedua, orang Majus memiliki sikap hati menyembah. Firman Tuhan berkata, saat mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka melihat Yesus dan juga ibunya yang bernama Maria. Kemudian mereka sujud menyembah bayi yang baru lahir itu. Mereka adalah orang-orang yang elit, kaum bangsawan, tetapi merendahkan diri untuk sujud menyembah kepada Yesus Kristus yang baru lahir saat itu. Yang ketiga, hal menarik dari orang Majus yang menjadi pelajaran bagi kita adalah orang Majus memberi persembahan yang terbaik, yakni emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang terbaik yang biasa diberikan kepada para raja saat itu. Itulah yang mereka beri. Walaupun saat itu Yesus masih bayi, tapi mereka menganggap bahwa inilah raja orang Yahudi, layak menerima persembahan yang terbaik dari hidup mereka. Luar biasa, saudara. Sudah berjalan berkilo-kilometer dan berjumpa dengan Yesus dan memberi persembahan layaknya persembahan yang diberikan kepada raja pada saat itu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, layak menerima apa yang terbaik dari hidup kita. Bukan sekedar berbicara soal materi, tapi bagaimana kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Ketika tiba Natal, orang hanya sibuk memperbaiki rumah, bikin kue, dan berbagai pernak-pernik Natal lainnya. Tetapi yang sering kali orang lupa adalah, apakah hidup saya sudah siap untuk menerima kelahiran Yesus dalam hidup kita? Karena saya yakin dan percaya persembahan yang terbaik adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita, totalitas kita beri kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang tak ternilai harganya di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa Yesus lahir di hidupmu, Yesus lahir di hatimu, dan hidup kita berubah menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara, hidup saya, dan hidup kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.